Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya, hadir kembali saya Cindy Dan saya Linda dalam acara RTI FM Online di setiap hari Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan seperti biasa ya teman-teman, selama 30 menit ke depan kami berdua akan mengabarkan aneka berita yang sangat seru dan informatif kepada kalian semua loh. Nah, di berita pertama kita punya apa nih Kak Linda? Di berita pertama kita punya berita olahraga terkait dengan maraton King Kong Shuanglang Changpin yang berada di Taitung, dan kegiatan ini diikuti lebih dari 2.200 pelari, di mana mereka sendiri juga bisa loh makan lobster sepuasnya. Dan selanjutnya kami juga memiliki fakta unik terkait gimana sih masyarakat adat Taiwan mengenal sejarah mereka meskipun tanpa tulisan. Wow, ini sebuah fakta unik yang sangat menarik ya. Padahal kita tahu nih, kalau masyarakat adatnya Taiwan itu udah lama banget kan ada di Taiwan. Tapi mereka itu emang gak punya konsep tulisan yang jelas. Bahkan yang kita tahu anak-anak sekarang aja, mereka itu belajar terkait dengan bahasa adat mereka melalui bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Dan selanjutnya nih teman-teman, di segmen terakhir kami memiliki wawancara dengan Kak Hani. Dia adalah penduduk imigran baru yang juga merupakan pengusaha toko Indonesia. Kemudian di sela-sela kesibukannya, ia juga membuat grup tari Kirana dan juga mengajar budaya Indonesia di beberapa sekolah. Jadi seperti apa pengalamannya dan bagaimana sih berita selengkapnya? Yuk kita simak setelah selingan yang berikut ini. Teman-teman masih ingat nggak sih beberapa waktu lalu Cindy dan Kak Linda pernah membahas tentang lomba triathlon serta maraton, bahkan juga ada arung jeram yang dilaksanakan di Hualien dan Taitung sana. Nah, lomba-lomba ini diselenggarakan oleh Kantor Pengelola Kawasan Pemandangan Nasional Pesisir Timur. Kemudian ya teman-teman ya, belum lama ini mereka juga menggelar acara maraton King Kong Shuanglang Changpin tahun 2025 yang telah dimulai dengan meriah pada 4 Mei di SD Nasional Changping Kabupaten Taitung. Dan tahun ini pesertanya datang dari 11 negara loh teman-teman, termasuk Australia, Belgia, Amerika, Kanada, Malaysia, Filipina, Vietnam, Tiongkok, Hong Kong, Irlandia, Indonesia, dan juga Jepang. Dan di ajang ini lebih dari 2.200 orang ikut untuk lari maraton bareng-bareng dengan salah satu daya tarik utama berupa makan lobster sepuasnya sebagai hidangan tambahan. Yang perlu kalian ketahui, tahun ini itu ternyata merupakan peringatan ke-10 tahun dari pelaksanaan acara tersebut, sehingga panitia sendiri menggelar aneka jamuan yang unik, yaitu meja makan suku Changping di King Kong Avenue yang sangat terkenal. Karena kita tahu ya, acaranya saja sudah diselenggarakan selama 10 tahun. Otomatis semakin banyak orang yang mengenal kegiatan ini. Dan para pelari tidak hanya disuguhi pemandangan menakjubkan terkait dengan Samudra Pasifik ketika mereka berlari, tapi juga dapat mencicipi aneka hidangan eksklusif seperti lobster, siput batu hijau, bekicot, serta onigiri buatan tangan dari beras lokal Changpin. Para peserta juga bisa berhenti sejenak untuk berfoto dan antri mencicipi aneka makanan yang ada, menciptakan suasana yang sangat meriah. Wah, seru banget ya teman-teman ya, pastinya udah lari-lari, terus kalau capek bisa lihat pemandangan, terus juga bisa berhenti sejenak untuk foto-foto sambil makan seafood all you can eat nih teman-teman. Kemudian nih, gak cuman itu aja, pos pemberhentian makanan sepanjang lintasan juga menampilkan kekayaan lokal, mulai dari udang putih khas Changping, sosis daging babi hutan, donat millet, hingga produk hasil kerjasama dengan toko-toko lokal seperti tomat kecil, kopi dingin, biskuit
squid out, permen tuna kingkong, dan ikan mahi-mahi goreng. Dan permen tuna ini apa sih teman-teman? Nah, ini merupakan ikan tuna gitu ya, kemudian dipres menjadi kotak-kotak seperti permen gitu loh. Dan ragam makanan ini juga mendapat banyak pujian dari para peserta karena kelezatannya ya. Selain itu, regu penyemangat dari berbagai suku juga tampil dengan penuh semangat dan kostum kreatif untuk memberikan dukungan di sepanjang rute, menambah keseruan lomba dengan kehangatan suasana. Jadi bagi teman-teman semua nih ya yang mau ikutan terkait dengan acara Maraton King Kong ini, mungkin bisa ikutan di tahun depan dan jangan lupa untuk mendaftarkan diri lebih awal. Nah, siapa tahu di tahun depan juga ada ya makan seafood all you can eat ini. Dan selanjutnya nih teman-teman, gimana sih masyarakat adat ini mengenal sejarah mereka meskipun tanpa tulisan? Bagi kalian yang penasaran terkait dengan budaya suku penduduk asli di Taiwan, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah selingan yang berikut ini. Wadassa wadayami, wadassa wadayami, menggeli belah namo asimi sao sendamat. Hari ini kita akan membahas terkait sejarah ribuan tahun masyarakat adat di Taiwan. Selama ini ketika membicarakan sejarah masyarakat adat, kita sering memulainya dari abad ke-17 karena pada masa itu semakin banyak orang-orang Han, Jepang, dan Eropa yang meninggalkan banyak catatan tertulis dan gambar. Misalnya saja, Tong Fanci di tahun 1603 adalah catatan tertulis paling awal oleh orang Han tentang Taiwan yang menggambarkan masyarakat adat sebagai seseorang yang kuat dan cepat. Bahkan di catatan tersebut tercantum orang-orang ini lebih cepat dari 2 harimau. Dan masyarakat adat setempat juga berdagang dengan orang Han tetapi seringkali dirugikan oleh pedagang licik. Namun, apakah benar-benar mencerminkan sejarah asli dari masyarakat adat tersebut? Catatan ini sepertinya hanya mencakup sekitar 400 tahun terakhir, padahal masyarakat adat telah tinggal di Taiwan selama ribuan tahun. Dan lebih penting lagi, catatan ini berasal dari sudut pandang orang luar atau orang asing. Dan apakah benar sejarah ini masuk dalam sejarah masyarakat adat? Tentu saja selama ribuan tahun sebelum kedatangan orang luar, masyarakat adat juga bisa melihat sejarah mereka sendiri. Tapi gimana sih caranya? Gimana nih mereka mengetahui sejarah masyarakat adat yang tidak memiliki sistem tulisan? Selain bukti arkeologi yang telah kita bahas sebelumnya, ternyata ada metode lain, yaitu tradisi lisan dari masyarakat adat. Dan meskipun masyarakat adat ini nggak punya sistem tulisan, tetapi mereka ternyata memiliki bahasa. Dan melalui bahasalah mereka menyampaikan informasi sehari-hari seperti cara membedakan tumbuhan dan hewan yang bisa dimakan, teknik berburu di hutan, serta cerita tentang migrasi dan perang antar suku. Dan cerita-cerita penting ini kemudian menjadi mitos dan legenda yang diceritakan seperti dongeng sebelum tidur kepada generasi berikutnya. Contohnya aja nih teman-teman, dalam bahasa Bunun ada istilah palihabasan yang berarti menceritakan kejadian masa lalu mirip dengan bercerita dalam budaya lain. Tentunya setiap suku memiliki istilah tersendiri untuk kegiatan ini. Dan sebelum menceritakan cerita, biasanya mereka juga melakukan upacara kecil untuk memberitahu leluhur dan menambah kesakralan cerita tersebut. Namun ternyata nih teman-teman ya, informasi yang disampaikan secara lisan pasti memiliki tantangannya tersendiri. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tahu kalau informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut itu bisa berubah. Misalnya, cerita tentang seseorang yang makan 10 sosis bisa berubah menjadi cerita tentang seseorang yang mencuri 100 sosis. Meskipun tulisan juga bisa mencatat informasi yang tidak akurat, tapi sejarawan dapat membandingkan berbagai versi tulisan yang kemudian akan mendekati kebenaran. Sebelumnya tidak ada alat perekam untuk mencatat cerita lisan. Jadi gimana nih kita tahu caranya supaya ada kebenaran dalam tradisi lisan? Mari kita lihat gimana sih masyarakat adat menceritakan asal-usul mereka. Contohnya aja dalam legenda suku So, manusia diciptakan oleh Dewa Hamo dari daun. Kemudian suku Atayal percaya bahwa nenek moyang mereka muncul dari batu. Dan legenda tentang asal-usul dari batu ini umum di banyak suku seperti di suku Atayal, Sedik, Truku, Paiwan, Rukai, dan Puyoma. Dan selain itu nih teman-teman, ada juga legenda tentang banjir besar. Banyak budaya di dunia memiliki cerita tentang banjir besar dan masyarakat adat Taiwan tidak terkecuali. Contohnya aja dalam legenda suku Bunun, seekor ular raksasa menyumbat sungai dan menyebabkan banjir yang menenggelamkan daratan. Masyarakat dan hewan juga melarikan diri ke gunung, tapi sayang sekali api dan tulisan mereka akhirnya jatuh ke air.
Sementara itu ada cerita lain nih terkait dengan suku Amis yang memiliki legenda bahwa nenek moyang mereka itu datang dari tempat lain dan tiba di pegunungan pesisir Taiwan, di mana mereka itu menggunakan rakit kayu besar saat terjadi banjir yang besar. Sementara suku Shou, Atayal, dan Paiwan juga memiliki legenda terkait dengan banjir ini. Tentu saja legenda banjir ini mungkin mencerminkan ingatan kolektif tentang migrasi atau bencana alam. Beberapa suku memiliki legenda asal-usul dari batu, sementara yang lainnya memiliki legenda banjir. Bahkan beberapa suku memiliki kedua jenis legenda ini. Dan kemudian nih, mungkin kita perlu klarifikasi tentang legenda suku Saisiat dan tetangga kerdil mereka. Apakah makhluk kerdil itu benar-benar ada? Legenda tentang makhluk kerdil tidak hanya dimiliki oleh suku Saisiat, tapi penelitian di tahun 2015 juga menemukan bahwa legenda tersebut juga ada banyak di masyarakat adat lainnya, termasuk juga ketika dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, makhluk kerdil itu dianggap sebagai musuh yang jahat, sering menyerang desa, menculik anak-anak dan wanita, bersembunyi di semak-semak, dan akhirnya berhasil dimusnahkan oleh masyarakat adat. Kemudian, makhluk kerdil dianggap sebagai tetangga yang ramah, membantu membangun rumah dan mencari makanan, tapi akhirnya menghilang. Ada juga nih yang bilang, dalam legenda suku Saisiat, makhluk kerdil awalnya adalah teman baik, berkulit gelap, kuat, dan pandai menulis. Tapi karena konflik, suku Saisiat menipu mereka dan hampir memusnahkan mereka. Sebelum pergi, para makhluk kerdil memberikan upacara kompleks yang harus dilakukan setiap tahun. Jika tidak, suku Saisiat akan dikutuk. Dan inilah asal-usul dari upacara Patasai. Tapi apakah makhluk kerdil ini benar-benar ada? Ini masih menjadi perdebatan di kalangan arkeolog dan sejarawan. Beberapa mengatakan bahwa mereka adalah imigran awal, sementara yang lain menganggap mereka adalah makhluk fiktif. Tapi ini ya teman-teman, yang aneh di tahun 2022, arkeolog menemukan tengkorak berusia 6.000 tahun di Taitung milik seorang gadis muda dari ras Negrito Asia Tenggara yang berpostur pendek dan berkulit gelap. Dan meskipun satu tengkorak saja ini nggak cukup untuk membuktikan keberadaan kelompok makhluk kerdil, ini membuat legenda tersebut terasa lebih nyata. Dan melalui cerita-cerita ini kita mendapatkan gambaran tentang gimana sih masyarakat adat memandang masa lalu mereka. Meskipun mereka nggak punya tulisan, nenek moyang mereka menyampaikan pengetahuan dan pengalaman penting melalui mitos dan legenda, membentuk memori sejarah yang unik. Tapi, apakah masyarakat adat benar-benar tidak punya tulisan? Dalam legenda suku Bunun diceritakan bahwa mereka kehilangan tulisan dan api saat melarikan diri dari banjir. Suku Amis juga memiliki legenda bahwa nenek moyang mereka memiliki tulisan, tetapi hilang karena jatuh ke air. Ini menunjukkan bahwa mungkin masyarakat adat memiliki pengalaman dengan sistem tulisan, tetapi sayangnya legenda ini belum banyak diteliti. Dan dari pembahasan tentang legenda makhluk kerdil, kita bisa melihat bahwa tradisi lisan dapat menjadi petunjuk penting untuk memahami sejarah. Cerita-cerita ini yang diwariskan dari generasi ke generasi, memberikan perspektif budaya yang berbeda dan memperkaya budaya Taiwan. Dan semoga saja ya teman-teman, cerita tentang sejarah masyarakat adat ini bisa menghibur kalian semua. Selanjutnya mari kita masuk saja langsung ke segmen wawancara dengan Kak Hani yang merupakan pengajar budaya di Indonesia di beberapa sekolah dengan sejuta pengalaman. Seperti apa sajakah pengalamannya? Kita akan simak setelah selingan yang berikut ini. Halo Taiwan, kita call dia. Jangan lupa dengerin lagu-lagu kita di RTI, Radio Taiwan International. Cheers. Boleh perkenalkan dirinya dulu nggak Kak Hani? Halo teman-teman di udara, saya Hani dari Indonesia, Jakarta. Jadi Kak Hani ini merupakan seseorang yang serba bisa kali ya. Dia juga merupakan penduduk imigran baru, kemudian juga merupakan ibu rumah tangga, pebisnis ya teman-teman ya, kemudian juga menjalankan sanggar tari ya Kak Hani ya. Ya. Jadi di Taiwan ini kalau boleh tahu udah tinggal berapa lama? Oh, sudah 28 tahun. Dulu kan
Orang tua bilang kalau punya kelebihan Mandarin, kemungkinan nanti cari kerjaan lebih gampang. Atau coba-coba ke Taiwan deh, belajar bahasa Mandarin. Kalau cocok di sana, nerusin karir atau pulang ke Indonesia cari kerjaan juga kayaknya lebih menjanjikan gitu. Jadi sekolah bahasa dulu atau langsung kuliah? Sekolah bahasa dulu. Lalu ya saat mau daftar kuliah terjadi tragedi yang 1998 itu. Nah, pas kita mau daftar itu nggak bisa. Waktu zaman dulu kan nggak ada daftar lewat online, nggak kayak sekarang. Nah, mesti pulang Indonesia. Nah, waktu itu kan agak bahaya kalau pulang Indonesia. Ya, jadi diundur-undur. Jadi pikiran nanti aja deh, tunggu udah mendingan. Nah, nggak taunya diundur-undur, ternyata masuk ke keluarga, nikah, keluarga, ya udah kuliahnya jadi terundur sampai sekarang. Gitu, jadi belum tercapai. Jadi ya karena yang kerusuhan tahun 998 nih ya. Kemudian Hani malah menemukan jodohnya di sini nih. Wah, menarik sekali. Tapi kemudian ya, Kak Hani sendiri selain menjadi ibu rumah tangga, kita juga mendengar kalau Kak Hani ini juga membuka usaha nih. Ya, dulu awalnya kan saya kerja jadi penerjemah di agensi. Lalu setelah itu kira-kira kerja 10 tahun ya. Lama loh itu 10 tahun. Ya, pikir-pikir kayaknya udah boleh mulai bisnis sendiri. Tadinya kan kita kan melayani PMI kan. Tuh kalau buka toko kan juga bisa melayani PMI, tapi dari segi lainnya gitu. Tetap bisa melayani mereka dengan posisi dan layanan yang berbeda gitu. Jadi waktu itu saya lihat ada sebuah toko yang posisinya lumayan. Terus kayaknya banyak juga orang-orang Indonesia di sekitar situ. Jadi saya buka toko Indonesia, jadi menyediakan makanan, apalagi Indomie, sambel-sambelan, kerupuk gitu. Jadi mereka juga bisa memenuhi keinginan makanan dari kampung halaman gitu. Jadi buka toko Indonesia ini kalau boleh tahu udah berapa lama? Sudah 14 tahun. Wah, udah lama juga. Lama sekali ya. Ya, lama. Wow, ini luar biasa sekali ya. Dan gak cuman itu nih, Kak Hani kan katanya juga punya ya berbagai hal yang menarik ya yang bisa kita kupas ya. Yaitu juga menjadi tenaga pengajar nih di berbagai sekolahan, mulai dari tingkat SD sampai tingkat yang SMA. Universitas ya. Universitas. Wow, ini luar biasa sekali nih ya teman-teman semua ya. Dan kalau kita boleh tahu gitu ya, sedikit ceritain dong terkait dengan kegiatannya Kak Hani kalau mengajar nih. Ya awalnya kan dikarenakan saya membuka toko Indonesia. Lalu di tempat di sekitar situ ada universitas namanya Mingchi University. Nah, waktu itu mereka mulai mau mengadakan program-program untuk mengenalkan budaya ASEAN. Nah, lalu mereka tahu di sekitar situ ada toko saya. Lalu mereka menanyakan apakah saya berminat untuk membantu mereka mengerjakan tugas ini gitu. Jadi bagian untuk yang pengajaran budaya Indonesia itu jadi saya yang mewakili. Jadi saya mulai merancang program-program pengajaran. Jadi mulai awalnya dari yang gampang, yaitu bikin kuliner. Makanan cemilan Indonesia kan banyak tuh enak-enak. Nah kalau untuk sharing kayak makanan kan pasti semua orang suka. Dari segala umur pasti suka. Nah mulai dari makanan kuliner, tambah lagi merambah ke bidang batik. Nah budaya batik kan juga terkenal di Indonesia. Jadi kayak misalnya kalau untuk merancang pelajaran, saya juga melihat dari umur-umurnya murid. Jadi misalnya makanan apa yang cocok untuk murid untuk kelas SD atau untuk lansia. Saya juga pernah diajak untuk ke panti jompo. Jadi kayak panti jompo kan akong ama, nggak boleh tuh bikin yang manis-manis. Jadi mesti dikurangin gulanya atau bahannya yang dari gluten free. Lalu kayak misalnya batik juga. Untuk membuat batik itu kalau misalnya untuk anak SD nggak cocok karena pakai api, pakai air. Terus kadang di kelasnya juga nggak memadai. Jadi putar otak lagi, pakai apa? Pakai bahan sisa batik. Sisa dari limbah-limbah batik kita pergunakan untuk mempercantik barang-barang yang kecil-kecil. Misalnya bikin topeng batik atau bikin pot bunga. Nah itu anak-anak juga senang, orang tua juga senang. Jadi bikin kreasi. Dari segi batik nggak cuma bikin kain batiknya itu, tapi bisa mempergunakan limbah-limbah batik tersebut. Wah, dan sibuk ya berarti ya, udah buka toko, ngurus keluarga, terus jadi pengajar budaya. Terus katanya nih ya juga membuka sanggar tari yang namanya Sanggar Tari Kirana gitu ya. Benar. Itu awalnya dari kapan itu? Apakah waktu dari kerja
waktu jadi agensi ataukah sudah pas buka Sama, toko setelah buka toko Indo, mulai mengajar kuliner untuk mengajarkan budaya Indonesia, lalu dikembangkan lagi. Kebetulan waktu itu juga ada acara untuk warga imigran baru. Nah, kebetulan acara itu panitia mengundang angklung Indonesia. Lalu saya pikir, kalau di sekitar kami juga ada bikin grup-grup kesenian dari Indonesia, kenapa enggak gitu loh. Gitu. Jadi lain kali misalnya ada kegiatan lainnya, kita juga bisa memperkenalkan sendiri. Gitu. Nah, terus Kak Hani dapat anggotanya dari mana? Itu kan awalnya teman-teman tetangga semua. Oh, dan mereka juga antusias gitu untuk ikut. Ya. Terus belajar narinya gimana? Itu kan nggak ada belajar gurunya. bersama, kita lihat dari YouTube. Mungkin ada 1-2 yang lebih punya darah seni, ya lebih gemulai. Nah, dia lebih bisa mengajari kita. Jadi gerak-gerak yang agak susah dia bisa ngajarin kita. Yang lebihnya kita jadi belajar bersama lah. Jadi sekarang anggotanya udah berapa itu di Sanggar Tari Kirana? Ada 4. Ada 4. Ada 4 ya. Dan beberapa kegiatan yang diadakan gitu yang mengundang Sanggar Kirana sendiri itu kalau boleh tahu beberapa tarian yang dilakukan apa aja nih Kak Hani? Tarian yang paling populer dari kita itu tari piring. Oh, dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tari piring. Jadi piringnya pakai piring asli. Piring asli. Wow, ini Piring luar beling itu? biasa. Ya, terus diinjek beneran? Kalau injek enggak, itu bahaya. Kita juga nggak mampu untuk injek-injek di sana. Itu kayaknya mesti punya ritual dulu gitu. Ya, ritual dulu itu. Nggak mampu kita. Tapi tetap ya pakai piring beneran ya. Pakai piring beneran. Dan itu piringnya nggak pecah, ini luar biasa loh. Ya, kita cari piring yang cocok sesuai dengan telapak tangan kita. Jadi ternyata ada triknya juga. Ada triknya juga. Tapi beneran pakai piring beneran, bukan pakai piring yang dari kertas atau yang palsu. Dan kenapa milih belajar tari piring? Kan misalnya kalau di Indonesia yang populer tuh kayak jaipongan, terus juga ada tari-tari gandrung kayak tari yang lain juga ada, cuma yang paling diminati kalau misalnya kan misalnya kita diminta untuk pentas ya sama panitia. Nah, nanti kan kita bisa perkenalkan. Kita ada beberapa tarian yang populer yang kita bisa. Tapi kebanyakan panitia tuh milihnya tari piring. Dari pakaiannya itu udah wah banget, merah. Itu pakai topinya itu kan bentuk kayak itu. Rumah makan Padang gitu ya. Ya, itu kan spesial banget. Gitu. Dan itu musiknya juga gembira ya. Lebih suasana jadi lebih ramai, semangat gitu. Ramai gitu. Jadi untuk pentas di panggung itu cocok. Okay. Lalu artinya juga bagus. Artinya apa? Artinya itu persembahan, tanda terima kasih persembahan untuk ke dewa-dewi. Itu tari piring kan sebenarnya zaman dulu kan tanda terima kasih kepada Dewi Padi ya. Karena kan udah dikasih panen yang melimpah. Jadi yang hasil panen itu ditaruh di atas piring. Nah, sambil menari, sambil jalan di altar di depan dewa dewi gitu. Nah, lama-lama jadi tarian. Itu awalnya begitu. Baru tahu loh ya. Iya, ini filosofi yang sangat menarik nih. Jadi cocok untuk acara-acara di Taiwan. Jadi kayak persembahan tanda terima kasih kepada Yang Maha Kuasa gitu. Wah, ini ceritanya udah banyak banget ya pengalamannya Kak Hani ya. Tapi aku jadi penasaran nih Kak Hani. Menurut Kak Hani, selama kegiatannya Kak Hani gitu, ada yang buka toko, terus udah gitu mengajar, terus udah gitu ikutan tari gitu, bikin sanggar tari gitu ya. Nah, kegiatan mana yang paling Kak Hani sukai? Mengajar. Ya. Kenapa? Karena satu, kalau misalnya ngajar kuliner, saya sendiri suka makan. Lalu kalau sharing ya, dari makanan itu lebih mempererat rasa kebersamaan. Jadi namanya apa ya? Kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol sambil makan kan lama-lama makin dekat. Gitu. Dan pasti kenal banyak sekian murid gitu. Ada cerita yang unik atau paling berkesan itu waktu mengajar, itu ada nggak? Ada banyak. Boleh cerita nggak nih ke teman-teman pendengar semua? Pernah dikasih tugas untuk mengajar anak-anak yang lebih ke kayak bandel gitu ya. Misalnya ada beberapa anak SMP, dia nggak satu kelas, beberapa kelas, tapi dipilih anak-anak yang nggak begitu suka sekolah. Jadi saya ditugaskan kasih kegiatan untuk mereka supaya mereka datang aja ke sekolah, ada kegiatan gitu loh, nggak bolos terus. Nah, dari anak-anak ini yang tadinya nggak mau bergerak, malah saya yang jadi guru yang ngelainin mereka, lama-lama mereka mau. Lama-lama mereka mau bergerak. Suruh potong-potong, how? Ini digoreng, how? Lama-lama, lah, laos
Ishoshi, kamu langsung istirahat aja. Dia yang mulai oseng-oseng. Alah, kok so mereka sweet sih. bungkus-bungkus, iya. Yang tadinya bandel itu bahan-bahan dibuang-buang. Jadi lama-lama mereka jadi bisa fokus. Nah, itu tips ngajarnya gimana itu kok bisa jadi nurut gitu? Kasih sayang. Anak zaman sekarang mesti dengan pelan-pelan penuh kasih sayang gitu. Jadi kayak teman aja, ajak kayak teman. Terus kalau mereka ada bergerak dikit, kita masih kasih pujian. Kasih semangat. Nih Jota haupang oh, kamu hebat loh. Nih tuh motongnya pinter loh. Oh, pasti sering bantu ya di rumah ya. Nanti kalau kamu udah gede boleh nih jadi koki gitu. Kasih mereka semangat. Jadi lama-lama ya kan suka kan dipuji-puji gitu. Jadi lama-lama, dan misalnya minggu ini yang datang cuma 3, tapi minggu depan diajak teman yang lain bisa 5, jadi 7. Gitu. Ini menarik sekali ya. Ternyata ya ada caranya ya, pelan-pelan gitu untuk nemenin, apalagi khususnya remaja-remaja di zaman sekarang gitu ya. Dan Kak Hani sendiri gitu, kalau misalnya ngelihat orang yang Indonesia datang ke sini gitu ya, menurut Kak Hani mereka itu juga sekarang punya daya juang apa enggak nih Kak Hani? Oh, pasti. Pasti. Punya ya? Iya. Terus nah kalau untuk mereka nih yang sekolah di sini sekarang atau yang merantau ke Taiwan gitu, kira-kira Kak Hani sendiri punya pesan-pesan buat teman-teman enggak, atau enggak mungkin mereka yang sekarang baru mulai nih untuk menetap karena mereka juga jadi imigran baru atau jadi penduduk baru di sini? Semangat 45. Karena di Taiwan pun juga kayak budayanya mungkin nggak sama. Terus kalau di Taiwan kan tinggal sendiri misalnya sama mertua atau sama keluarga suami, di mana kita nggak begitu familiar gitu. Makanya sering pergunakan ya, misalnya sekarang kan banyak tuh instansi pemerintah atau sekolah-sekolahan yang mengadakan banyak acara-acara gitu. Sering ikut-ikut aja. Lama-lama kita bakal kenal banyak orang, terus informasi kita juga makin banyak. Banyak banget dari entah itu universitas atau dari kayak Sinchu Minghua Huaichan ya, itu banyak mereka memberikan info-info penting bagi kita warga imigran gitu. Berarti dulu Kak Hani juga mempergunakan fasilitas pemerintah ini ya, apa lebih banyak nanya ke temen? Sebenarnya dulu nggak begitu, kayaknya Taiwan 8 tahun ini baru mulai lebih banyak banget. Sebenarnya dulu ada, cuma karena kita waktu itu mungkin kurang butuh ya. Kayaknya hidupnya oke-oke aja. Terus kan fokusnya ke kerja, lalu ke keluarga. Jadi nggak begitu ngerti. Oh ternyata ada. Nah setelah saya diajak sama Mingchi University untuk terjun jadi pengajar budaya, saya baru tahu oh ternyata banyak sekali instansi yang memberikan fasilitas seperti ini. Jadi bagi kita warga imigran baru, entah itu yang baru datang atau yang udah lama, yang mungkin introvert, nah boleh coba-coba ikut aja, ikut pelajaran, ikut memeriahkan acara-acara. Nah dengan gitu teman kita, relasi kita makin banyak. Nah setidaknya informasi yang benar, yang akurat juga kita bakal terima dengan baik. Yang mungkin saat ini kita nggak membutuhkan atau belum bisa menggunakan, tapi misalnya ada teman lain ya lagi butuh informasi ini, kita bisa sharing ke mereka. Wow, gitu. Luar biasa ya. Jadi ternyata nih ya, Kak Hani udah sibuk, terus masih mau berbagi juga ya sama teman-teman ya yang ada di sini nih. Ini luar biasa sekali nih Kak Cindy. Betul banget ya Kak Hani ya. Dan mungkin terakhir nih ya pertanyaan dari saya, target atau mimpi atau cita-cita ke depannya apa? Mau fokus kemana atau pengen berkembang ke arah apa? Saya kemungkinan lebih pengen fokus jadi pengajar budaya. Oh, jadi pengajar budaya yang di sekolah itu ya. Kenapa itu? Karena sayang kalau Indonesia itu nggak dipromosikan. Wah, cuman itu jawabannya. Wow. Iya, karena Indonesia itu besar, luas, budayanya tuh kaya banget. Jadi kalau cuma orang Taiwan cuma kenal Bali, kayaknya sayang banget deh. Wah. Itu dari kuliner aja kita bisa memperkenalkan dari berbagai provinsi punya kuliner. Terus dari tarian juga bisa, batik pun bisa. Dari batik nggak hanya cuma membuat kain batik, ternyata dari limbahnya juga bisa dipergunakan mempercantik lingkungan kita. Kenapa enggak? Ya, jadi kayaknya banyak juga ya orang Indonesia yang setelah di Taiwan justru baru lebih kenal dengan budaya Indonesia daripada saat kita tinggal sendiri di Indonesia. Benar sekali. Dan belajar itu nggak gampang. Belajar lewat YouTube, otodidak gitu ya. Ya, juga sering-sering
cari informasi yang akurat. Oke, terima kasih ya waktunya ya Kak Hani untuk hari ini ya teman-teman ya. Dan semoga saja nih ya kisahnya Kak Hani bisa menginspirasi kalian yang mungkin kepengen datang ke Taiwan ataupun mengalami kesulitan beradaptasi. Itu ingat ya pesannya, yaitu sering-seringlah ikut kegiatan yang diadakan oleh pemerintah. Dan ya zaman sekarang juga udah ada medsos ya, jadi sering-sering dilihat mungkin websitenya RTISI ya teman-teman ya, supaya mendapatkan informasi yang akurat. Oke deh, segitu dulu ya acara hari ini. Oleh karena itu saya Cindy, Saya Linda, Saya Hani. kita pamit undur diri terlebih dahulu dan sampai jumpa di acara Pekan Interaktif berikutnya. Dadah. Dadah.